Baik, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang ini saya bersama Bapak Kamenak Lembata, Bapak Haji Ishak Sulaiman. Eh, Mungkin bisa digambarkan sedikit Bapak ini Ya, terkait pembukaan Ramadan, ya, ya, pembukaan masa puasa Ramadan. Lalu ini kan bersamaan dengan perayaan juga dekat-dekat dengan perayaan umat Katolik ini, ya, Paskah ini ya. di bulan yang sama, hampir sama ini. Jadi kira-kira bagaimana sikap Kementerian Agama Lembata sih? Ya. Baik, terima kasih. Eh, Kementerian Agama sejak dari awal sebelum memasuki bulan suci Ramadan dan juga sebelum memasuki Paskah sudah memberikan penguatan dan juga menyampaikan berbagai informasi terkait dengan dua momentum peristiwa yang hampir bersamaan. Kita ingin supaya dua peristiwa ini harus dimaknai sebagai momentum untuk membangun kekuatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan kehidupan beragama kita semakin hari semakin lebih baik. Kita juga menggunakan momentum untuk membangun persaudaraan, kebersamaan dan juga toleransi kehidupan umat beragama di Kabupaten Lembata tercinta itu. Karena pesan moral dari dua momentum hari dua momentum dari peristiwa keagamaan ini memiliki pesan moral yang hampir sama. Eh, Pasca juga sebelum memasuki puncak pelaksanaan kegiatan Paskah juga umat Katolik juga melangsungkan juga pelaksanaan kegiatan puasa juga dimaksud untuk mengajak semua umat untuk selalu berusaha untuk memperbaiki, mengevaluasi dan juga mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Demikian juga momentum bulan suci Ramadan juga mengajak semua umat agar kita selalu berusaha memanfaatkan momentum itu sebagai eh, bulan atau momentum untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ini kan ada banyak pandangan soal pembukaan bulan Ramadan ini. Iya, Eh, Mungkin ini kan ada yang tanggal 2, ada yang eh, belum mulai. Kira-kira bisa digambarkan sedikit ke para iya. masyarakat ya. Baik. Eh, jadi perbedaan dalam menentukan awal Ramadan itu disebabkan karena metodologi dalam menetapkan satu Ramadan itu dengan pendekatan yang berbeda. Muhammadiyah itu menggunakan namanya wujudul hilal. Wujudul hilal. Sementara Nahdlatul Ulama dan juga pemerintah itu lebih banyak menggunakan pendekatan dengan menggunakan ru'yatul hilal. Artinya menetapkan satu Ramadan itu dengan memastikan bisa melihat bulan. Bulan yang bisa dilihat itu adalah bulan pada posisi 2 derajat di atas ukuf. Nah, kalau Muhammadiyah karena dia menggunakan metode dengan wujudul hilal, berarti bulan pada posisi di bawah ukuf pun, di bawah 1 derajat pun itu dapat dipastikan bahwa pelaksanaan satu Ramadan dapat dilaksanakan meskipun mereka secara ru'ya itu tidak melihat. Sementara Nahdlatul Ulama dan sebagian pemerintah itu memastikan bahwa pelaksanaan satu Ramadan itu akan dilaksanakan dengan melihat bulan pada posisi 2 derajat di atas ufuk. Jadi jika terjadi perbedaan nanti pada besok pelaksanaannya, apakah nanti sebentar pemerintah menetapkan dengan satu Ramadan jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 besok, itu berarti ada kesamaan karena menggunakan pendekatan pada tanggal 1 hari ini pada saat matahari terbenam, bulan itu dapat dipandang dan dilihat di atas 2 derajat. Nah, tapi sebentar tanggal 1 ini ketika tim Ru'yatul Hilal tidak melihat bulan karena bulan masih di bawah ufuk, maka itu dapat dipastikan bahwa
tanggal 1 Ramadan untuk penetapan pemerintah itu pasti akan jatuh pada tanggal 3 hari Minggu. Tapi dua pandangan perbedaan itu sebenarnya bagi umat Islam di Indonesia itu bukan sebagai sesuatu hal yang perlu diperdebatkan, yang membuat kita menjadi harus berselisih dan juga berpecah belah. Karena pendekatan dalam melihat dan menetapkan satu Ramadan dengan pendekatan yang berbeda. Satu menggunakan metode wujudul hilal dan satu menggunakan metode ru'yatul hilal. Kelihatannya sama. Ya, kelihatan sama. Sebetulnya ru'yah itu menguatkan wujudul hilal, dan wujudul hilal itu sebenarnya menguatkan ru'yatul hilal. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat nanti. Sekali lagi kami ingin mengajak dan menghimbau kepada masyarakat umat beragama, secara khusus kepada umat Islam di Kabupaten Lembata, dalam masuk bulan suci Ramadan, mari kita menggunakan bulan suci Ramadan sebagai bulan berkah, bulan ampunan, bulan rahmat, dan bulan kita mengevaluasi diri kita sendiri. Dengan demikian maka kita ingin supaya di bulan suci Ramadan ini seluruh perjalanan kehidupan kita dari 11 bulan yang lalu itu kita berusaha untuk bisa memperbaikinya pada satu bulan ke depan ini. Dan semoga kita semua berharap agar Ramadan ini membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang mutakin Allah, pribadi yang selalu menyadari dirinya dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia, dan bisa mampu menciptakan kebersamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Itu poinnya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.